Shalom, selamat pagi mengenang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Senin tanggal 16 September 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 22 ayat 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarmu hari ini? Apakah engkau mendapatkan keadilan Tuhan? Dan apakah Tuhan melakukannya lagi untuk dalam hidupmu? Jika kita bertanya, kapan terakhir kali kita memuji Tuhan? Mungkin orang akan menjawab hari Minggu. Tapi bagaimana kita memuji kebesaran Tuhan? Apakah kita memperoleh sukacita dan mendapatkan pertolongan Tuhan karenanya? Daud mengimajinasikan ilham yang dia terima dari Tuhan. Daud mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Daud melihat dengan jelas bahwa Tuhan tidak memandang dirinya hina atas kesengsaraan hidupnya. Daud tidak menyembunyikan perasaannya untuk mengakui kebesaran Tuhan yang terus mendampingi hidupnya, karena dia tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidupnya. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin tidak setiap orang mampu menyadari kehadiran Allah ketika dia mengalami penderitaan. Sama seperti orang bertanya dalam duka cita, bagaimana mungkin duka cita datang secara tiba-tiba? Jika hari ini firman Tuhan mengatakan mereka akan memberitakan keadilannya, ditujukan kepada banyak orang yang tidak percaya, kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya, dan bangsa itu akan lahir dan Allah akan melakukan tetap keadilannya. Daud menjabarkan tentang kepastian janji Allah dalam hidup orang percaya. Dengan menggunakan perannya sebagai wakil rakyat di hadapan Allah, Daud menegaskan bagaimana perannya untuk mewujudkan keadilan itu. Walaupun bersinggungan dengan sesuatu yang mengerikan dan menyakitkan, ia mendengarkan bagaimana seruan doa dan Tuhan memastikan perjanjiannya tetap berlangsung. Merasakan kehadiran Allah perlu yang namanya serenity. Ada keseimbangan. Keseimbangan terhadap pergumulan sakit, keseimbangan ketika menghadapi pergumulan sukacita. Lihat bagaimana doa didengarkan Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang adil dan kita pun diajak untuk memberitakannya. Mengapa Tuhan mengajak kita untuk melakukan itu? Bukan untuk kita, tapi untuk orang banyak mengenal Allah yang begitu mengasihi. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesaksian tentang iman. Dan biarlah pemazmur tetap memuji Tuhan dengan segala hal dan mengingatkan kita
bahwa Allah bukan hanya dipuji ketika Dia menunjukkan kuasanya, tapi melebihi itu ada keadilan yang sedang terjadi. Jika hari ini kamu menderita, menderitalah bersama dengan Tuhan. Jika hari ini kamu lapar, bersyukurlah karena dicukupkan. Dan jika hari ini kamu berdosa, ingatlah bahwa Allah membangkitkanmu dan kamu menerima keselamatan. Memuji Tuhan berarti memberi ruang yang lebih besar kepadanya untuk dipakai Tuhan, untuk kita berkarya. Dan keadilan Allah tidak dikhawatirkan oleh rasa khawatir itu, dan tidak dikuasai oleh rasa kehampaan. Karena satu bagian dari manusia, seorang pernah berkatakan, manusia itu mengalami keterlemparan. Dia dibuang jauh karena dia berdosa, dan saking jauhnya, tak satu pun bisa menggapai tangan Allah. Namun hari ini kita tahu keadilan Allah ketika kita mengandalkan kuasanya dan mengingat keselamatannya. Mari sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari mendekat dan rasakan keadilannya, karyanya yang terus bersamamu dan memberkatimu. Selamat beraktivitas, Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan yang begitu mengasihi kami dan mendapati hidup kami adalah hidup yang berharga. Karena kami adalah orang yang dicintai Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai-mu. Amin.